Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, kita temanya tuh hari ini membahas tentang bangun kisah suksesmu. Bisa jadi kisah sukses kita dibangun dengan awalnya menjadi seorang agen asuransi. Hah? Gitu. Loh, ada yang Mana salah? ada cerita yang sukses jadi agen asuransi. Kalau mau sukses seperti aku bilang tadi, jadi Ya, kurang lebih saya jadi contoh lah ya. direktur. Nih, jadi direktur perusahaan, Tadinya entrepreneur. kamu adalah Saya? maaf. Tadinya tukang sol sepatu biasa. Enggak. Iya, Tapi masih jadi dia- agen asuransi. Soal agen asuransi dia ngerasa nggak ada yang bisa sukses. Nah ini karena dia belum pernah merasakan pengalamannya. Ini tadi contoh beneran loh, Bay. Itu tadi dia udah langsung dia kemana-mana, setiap telepon saya lagi ada di mana luar negeri terus. Dan hebatnya dia bisa ngatur waktu dia, nggak kayak pegawai yang Nah. 9 to 5. Betul, semuanya dikontrol di tangan kita. Ini mending kita ngobrol sama Pak Rusli Chan. Pak Rusli Chan adalah Head of Agency Recruitment. Lah, kamu kenapa nggak ngomong dari tadi? Aku nggak ngomong sembarangan. Kenapa? Ini jadi jaga-jaga mulut, Ada jadi jaga bapaknya omongan. anak-anak ya? Bapaknya anak-anak ini sih. Aduh. Nggak ada tampang maaf ya, agent Pak, nih ya. pakai gini, Pak ya. Tapi coba Pak, benar Bayu itu berpendapat bahwa kita nggak akan mungkin sukses hanya dengan menjadi agen asuransi. Bahkan katanya kalau jadi agen asuransi nggak punya teman, katanya gitu. Pendapat tetangga saya menyampaikan aja. Saya mau nggak gitu. Itu tetangga pikirnya. penggosip, Pak. Ya, agen asuransi itu merupakan sebuah profesi di mana itu latar belakang apapun punya kesempatan untuk sukses. Tetapi dalam hal ini tentunya dimulai dari sebuah perubahan ya, perubahan dari hati untuk mau sukses dengan latar belakang apapun. Dari sisi perusahaan asuransi juga akan memberikan pelatihan yang cukup sehingga membantu agen itu bisa berhasil di bisnis ini. Profesi asuransi sendiri itu adalah profesi yang luar biasa dan mulia. Dia bisa membantu orang lain, di saat yang sama dia juga membantu diri sendiri. Benar. Yang ditawarkan oleh seorang agen asuransi itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah sejumlah uang yang akan kita serahkan kepada seseorang suatu hari nanti. Iya loh, Bang. Apakah kepada si ayah? Itu bukan uang hilang kan ya, Pak? Betul, apakah diserahkan pada si ayah, si ibu, atau kepada anaknya? Kita tidak tahu, dan kita tidak tahu kapan. Jadi pada prinsipnya yang kita tawarkan itu adalah sebuah program perencanaan buat masa depan. Di saat yang sama dia juga bisa membantu dari segi ekonomi dia sendiri. Dia akan dapat income dong tentunya. Jadi sebanding dengan usaha kerja kerasnya. Selain itu dia bisa jalan-jalan ke luar negeri yang di-provide oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya profesi yang luar biasa, Bayu. Berarti kita harus tahu dulu nih sebenarnya bagaimana caranya menjadi agen yang baik dan menyenangkan. Karena kan Bayu selalu berpendapat semuanya itu nggak menyenangkan katanya gitu. Nah, tuh Ya, kan. saya coba jawab Mana ya. dalam hal ini. Di sini memang kita Ya tahu bukan ke Pak Steny. Bukan, Pak Rusli. Ya ampun, soal sepanjang yang saya tahu nih Pak ya, agen asuransi itu nggak ada yang menyenangkan. Ngejar terus tanpa mengenal waktu. Macam cinta ya? Makanya kita ngejar Rangga kan. Udah Matahari ya, gitu. matahari. Udah gitu kadang-kadang lewat telepon, ketemu langsung. Mereka ngajakin ketemuan. Udah gitu selalu ngomong yang manis-manis, nggak pernah dikasih tahu kalau ada klaim yang tidak terbayar. Selalu ngomongnya baik-baik seolah-olah ya klaim ya pasti akan dibayarkan. Udah gitu Pak, satu lagi. apa itu, Bayu? Kadang-kadang ya sebelum closing nih, agen itu ya selalu aktif, gampang dihubungi, mau ketemuan 2 menit nyampe langsung. Iya kan? Tapi pas Kayaknya lagi- nelfon dari depan pagar nih. Pas lagi klaim, Pas mau klaim Pak, ya ampun, di Susah telepon dihubungin. susah. Gimana mau ngajak ketemuan coba? Tadi saya sebutkan bahwa kita itu menawarkan sejumlah uang. Money to be paid to somebody someday. Iya. Sejumlah uang yang akan kita serahkan kepada seseorang suatu hari nanti. Artinya yang dilakukan oleh agen asuransi itu adalah satu hal yang luar biasa. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia Iya. untuk mengerti dan mempunyai program perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. berarti gini dong Pak ya, dia mulai dari edukasi ya, mengajarin kita sebenarnya. Itu Betul. diajarin sama agen asuransi. Justru kalau punya teman sebagai agen asuransi itu justru kita itu satu hal yang baik buat kita karena kita bisa dapatkan banyak informasi Steny. Betul. Dan kalau agen asuransi itu luar biasanya selain membantu orang dia juga bisa sukses. Bahkan penghasilan seorang agen asuransi itu bisa sampai seperti penghasilan seperti seorang CEO. Tuh dan waktu kan? kerjanya kita Dan- sendiri yang ya. mengatur kan? Betul. Selain waktu atau flexible time yang bisa dimiliki oleh seorang agen asuransi, dia juga akan dapat perjalanan ke luar negeri secara gratis dari perusahaan kalau dia capai target. Dan pekerjaan apa yang harus dia lakukan untuk dapatkan income tersebut? Yaitu memberikan edukasi dan memberikan servis. Dan servisnya bukan cuma servis 1 hari atau 2 hari, tapi servisnya adalah Lamanya ya? servis jangka panjang. Long term panjang Pada saat gitu ya. nasabah membutuhkan, dia itu siap bersama-sama nasabah. Dan banyak sekali kisah sukses agen-agen asuransi. Banyak juga kisah-kisah sukses tersebut itu yang
di mana nasabah tersebut terima kasih sekali sama agen asuransi karena agen asuransi itu telah membantu mereka membuat program perencanaan keuangan ataupun membantu dalam proses dan prosedur klaim. Oke, Pak. Misalnya nih ada yang tertarik nih. Betul. Jadi agen asuransi gitu ya, Pak ya. Yang didapat sama si agen lumayan, Pak. Betul. Komisi oke. Kalau misalnya ditolak mulu nawarinnya gimana nih? Begitu nawar langsung ditolak. Bisnis penjualan dimanapun pasti ada penolakan. Ya, kenapa ada penolakan? Karena orang tidak mengerti benefitnya apa, mengapa saya harus berasuransi contohnya. Karena nggak ngerti makanya nolak. Betul. Kalau gitu saya akan membuat istri saya mengerti supaya dia nggak nolak saya. Ya. Berawal dari situ dulu ya. Udah, saya minta cabai ya. Ambil sendiri ya. Harus nih. Iya. Kita ngobrol lagi ya, Pak. Oke. Oke. Stan. Gabung ya. Anta, kamu di sini dulu. Aku mau ngajak Stan ini sama Pak Rusdi juga untuk melihat sebuah tayangan mengenai agen asuransi yang menolong nasabahnya. Ini dia. Pak Benny itu baru masuk berapa bulan, kemudian tiba-tiba mengalami sakit. Nah, memang kita itu masuk asuransi sebenarnya sih ya itu uang kelebihan dan uang wajib gitu ya. Saya anggap itu asuransi itu ya udah nggak apa-apa, kita punya duit kan kok harus masuk asuransi. Terus ada penjelasan dari Ibu Julia bahwa itu asuransi bergunanya untuk mendukung supaya keuangan kita, meringankan keuangan kita. Jadi pas nggak masuk nggak terlalu lama, pemeriksaan dokter harus kateter, pasang ring. Nah itu biaya cukup gede, mendadak pak gitu, terkejut, harus bayar sekian banyak duit tuh. Terus Ibu Juliana banyak membantu. Dia merasa itu tanggung jawab dia sebagai nasabah dia kan. Dia merasa gua harus berusaha sampai klaim itu keluar dan prosesnya tidak dipersulit. Jadi sehabis itu ya gua masuk juga asuransi yang investasi ya kan, maupun jiwa, termasuk ya asuransi kesehatan, asuransi jiwa untuk karyawan saya sebuah furniture. Jadi mereka semua gue masukin asuransi supaya kalau ada terjadi apa-apa keluarganya lebih terjamin kehidupannya gitu.